Summa ba'da faqdi asobatin nasabi wal wala. Kemudian setelah tidak ada asobah nasab dan wala, qadin auna ibuhu, perwalian seorang wanita jatuh kepada penghulu atau wakil dari penghulu. Berdasarkan hadis Nabi, as-sultanu waliyun waliyuman la waliyalaha. Jadi sultan itu adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali. Yang dimaksud apa? Wal muradu man lahu wilayatun minal imam. Yang dimaksud dari sultan adalah orang yang memiliki wilayah. Seperti imam kalau bahasa Arabnya, atau bahasa kitanya presiden, ini memiliki wilayah Indonesia. Selanjutnya yang punya wilayah bupati punya, atau KUA Kemenak ya, atau penghulu, atau wakil-wakil mereka. Berarti amil termasuk wakil-wakil dari penghulu. Karena apa? Punya SK. Gitu. Maka dalam posisi ini kiai kalah sama amil. Kiai mah nggak punya SK, maka kiai nggak bisa serta merta langsung menikahkan, nggak bisa menikahkan orang yang tidak memiliki wali langsung datang ke kiai, nggak bisa. Siapa? Inilah otoritasnya Amil Basri. Gitu. Kau datang ke kiai, bapak saya nggak jelas ini, mati nggak, hidup nggak, katanya di Lampung, atau pergi 2 marhala, nggak jelas ini, nggak mau datang gimana nih, ya kan? Ya sudah, datang ke kiai langsung dinikahkan. Ini melanggar prosedur, ya kan? Atau standar apa, SOP judulnya apa? Standar operasional prosedur. Ini melanggar SOP. Ini yang memiliki otoritas adalah penghulu. Kalau di Rawal ini Pak Fauzi lah. Dan bawahannya Bapak Amil Basri atau Amil Saiful Akhyar. Itu. Saiful wilayah. Kiai dalam saat ini kalah. Nggak ada SK kiai, dari mana? Nggak ada SK-nya. Itu. Ya, kalah. Kalau bah ini mah kalah sama Amil. Kalah. Ya kan? Ya, begitu. Jadi imam di sini, maksud imam di sini adalah orang yang memiliki kekuasaan. Ini penjelasan dari tengahnya I'anatul Talibin. Baik kekuasaan secara umum ataupun kekuasaan secara khusus. Yang umum seperti presiden, yang khusus seperti qadhi atau penghulu, naib, amil, atau badan yang khusus menangani pernikahan dan perceraian. Mungkin itu ada KUA sama Pengadilan Agama, ya. Itu KUA. Ada badannya. Ya. Begitu. Itu yang dimaksud imam. Gitu. Jadi ada terusannya, ada SK-nya, maka SK ini kuat pada posisi ini. Ya. Jadi wali qadhi bisa menikahkan wanita yang sudah balik, ya, dengan syarat pertama dinikahkan kepada laki-laki yang sepadan, ya kan? Misalnya Bapak Hakim, tolong nikahkan saya lah. Siapa laki-laki yang mau sama saya nikahkan saya. Maka carinya laki yang seimbang, sekufu. Kecuali si perempuannya ridho, beda judul. Ya. Yang kedua, harus wanitanya sudah balik. Nah, yang ketiga, nggak bisa nganjor ini. Yang ketiga, harus berada di wilayah kekuasaannya. Nah, maka dijelaskan dengan takbir fayuzawizu ayil qadi bikuf'in la bi ghairihi balighatan kainatan
fi mahalli wilayatihi halatal aqdi gitu. Fayuzawwiju maka ngawinakeun ail qadi tegese qadi. Ini namanya isim mankus qadi ini. Ya, ail qadi tegese qadi bik ufin kalawan lanang kang seimbang la bi ghairihi ora kalawan salian kufun balighatan ing wadon kang wis baleka inatan kang ana fi mahalli wilayatihi iku tetep ing dalam panggonan wilayahe qadi gitu. Halatal aqdi ing dalam singkah akad walau mujtazatan sanajan iku wadon kang mampir bihi kalawan mahal wilayah wa in kana idnuha lahu wa ya kharijatun lan sanajan ana opo idnuha idine baligha lahu maring qadi wa hiya hale utawi baligha iku kharijatun wong kang metu saking batas kampung batas wilayah ya. Amma idza kanat kharijatan. Nah segitu dulu ya. Maka tadi qadi atau penghulu, kalau amil satu apa itu kemandoran ya. Nah satu kemandoran itu. Kita ambil aja yang paling bawah lah. Jadi qadi atau amil lah. Kalau naib sekecamatan, ya. Ini kita sewilayah aja, satu ke-RW-an. Amil dengan SK perwalian. Atau qadi atau naib dengan SK perwalian di Kecamatan Teluk Naga. Gitu. Ya biar luas tingkatnya kecamatannya dah ya. Jadi qadi atau naib dengan SK perwalian di Kecamatan Teluk Naga hanya bisa mewalikan di Kecamatan Teluk Naga, tidak bisa nganjor di Kecamatan Kosambi. Amil Basri sebagai amil hanya bisa mewalikan SK-nya itu hanya bisa mewalikan perempuan yang sudah balik di wilayah ke-RW-an 07. Bagaimana wakilnya amil Saiful Ahyar? Ya sama. Enggak bisa dia nganjor ke kemandoran atau ke amilan 06, enggak bisa nganjor ke keamilan 08. Kalau nganjor bahaya, bisa ribut amplop. Maka diatur itu. Amplop urusan belakangan itu mah. Ini tentang SK ini, ya. Jadi SK-nya hanya di ke-RW-an 07, nggak bisa nganjor. Naib pun kalau SK-nya hanya di Kecamatan Teluk Naga, hanya di Kecamatan Teluk Naga, tidak bisa dia mewalikan seorang wanita yang sudah balik di luar Kecamatan Teluk Naga seperti Kosambi atau Kecamatan Paku Haji, nggak bisa. Apalagi Keronjo mah kejauhan. Apalagi ke Pontang, udah beda kabupaten. Beda kepala KUA-nya udah beda lagi. Kepala apa namanya? Kementerian Agama kabupaten udah beda, gitu. Ya. Gitu. Nah, maka karena wanita yang tidak memiliki nasab perwalian berada di bawah SK qadi atau amil wilayah tersebut. Ingat itu. Berada di wilayah SK tersebut. Ya. Maka fayuzawizu al-qadi. Maka qadi atau penghulu dapat menikahkan Neng Syarkila wanita balik dengan SK perwalian di Teluk Naga. Ini saat akad ya kan?
salah. Jadi kodi dapat menikahkan Neng Sarkilah wanita balik. Neng Sarkilahnya harus berada di bawah perwalian SK saat akad berlangsung. Berarti ceweknya kudu ada di ke-RW-an 7. Kalau yang ngawininya Amil. Kalau yang ngawininya kodi, dia sebagai wakil sebagai wali hakim wali penghulu yang SK-nya sekecamatan, maka wanitanya harus berada di tempat wilayahnya pada saat akad gitu. Jadi ceweknya kudu ada di kampung itu. Kalau amil ceweknya itu harus ada di keamilan 7. Kalau dia naib yang SK-nya sekecamatan, ceweknya harus berada di kecamatan Teluk Naga. Itu. Ya. Bagaimana itu cewek mah sebenarnya mah Sarkilah bukan orang yang berKTP Teluk Naga. Dia cuma mampir doang di Teluk Naga, terus pengen kawin. Ini bagaimana ini, ya kan? Gitu. Jadi Sarkilah ini dia cuma mampir. Bukan orang Teluk Naga, KTP-nya bukan orang Teluk Naga, dan juga tidak mukim atau ngontrak di Teluk Naga, gitu kan? Walau mujtazatan bihi, kodi atau penghulu tetap bisa mewalikan Sarkilah walaupun Sarkilah tidak berKTP Teluk Naga, gitu. Ya, ia hanya mampir di Teluk Naga, tidak mukim. Yang penting saat akad dia ada di Teluk Naga. Nggak penting itu KTP orang mana, gitu. Gitu Pamil. Ya. Berarti kalau toh wanitanya di RW 07, ya kan? 07. Ini wanitanya. Dia bukan berKTP RW 07, tapi KTP-nya di KTP Pintu Kapuk misalnya. Dia di sini mampir, tapi minta perwalian di RW 07. Ya ini sah-sah saja. Karena tergantung wilayah SK dia. Tapi kabungan amat orang Pintu Kapuk pulang aja. Ya, ya orang Lampung lah, orang Lampung. Begitu. Ini contohnya orang Lampung. Ya. Orang Lampung. Gitu. Jadi kalau ada yang ngontrak tidak berKTP 07, ya kan? Ini bisa tetap menjadi wali, lumayan. Kalau dia kudu pulang ke Lampung kesian, anggaran membludak. Atau dia kudu orang Serpong lah, sama aja lah, cukup dia di keamilan kampung 07. Tapi awas, kode etik nggak boleh nganjor. Kecuali diperbantukan dengan SK, gitu. Jadi SK kuat itu, ya. SK kuat. Bagaimana saat izin kepada kodi, kepada penghulu, Sarkilah berada di luar Teluk Naga. Jadi izin sama penghulu ketemunya di Paku Haji. Bapak penghulu, saya izin, tolong nikahkan saya kepada laki-laki itu sekufu dengan saya, kata Sarkilah. Tapi izinnya di luar Teluk Naga, misalnya di Paku Haji. Tapi saat melangsungkan akad, Sarkilahnya tetap ada di Teluk Naga. Ini bagaimana? Wa ingkanat idnuha lahu wa hiya kharijatun. Qadi tetap bisa mewalikan Sarkilah walaupun
izinnya kepada qadi ia sedang berada di luar daerah Teluk Naga, tapi saat melangsungkan akad dia ada di Teluk Naga, gitu kudunya. Ya, izin mas bodoh mau di mana, bebas dia. Gitu. Nah, bagaimana kalau Syarkila berada di luar kekuasaan, di luar wilayah? Amma idza kanat kharijatan an mahalli wilayatihi halatahu fala yuzawwijuha wa in adzinat lahu qabla khurujiha minhu. Amma idza kanat anapun tatkalane ono ia balighah kharijatan iku metu an mahalli wilayatihi ing saking panggonan wilayahe qadi halatahu ing dalam tingkah akad fala yuzawwijuha maka ora iso ngawinaken qadi ha ing kharijah atau ha ing balighah wa in adzinat lahu qabla khurujiha minhu, senajan izin ia balighah lahu maring qadi qabla khurujiha ing dalam sedurunge metune balighah minhu saking mahal, au kana huwa fihi atawa ana sapa huwa ya jauz fihi ku tetep ing dalam mahal li annal wilayata krana setune wilayah alaiha ikut tetap ingatase balighah la tata'allaku iku ora patali ia wilayah bil khatibi maring lanang kang ngelamar. Nah di sini ya. Amma idza kanat kharijatan, sedangkan jika Syarkilah wanita yang sudah balik berada di luar kekuasaan penghulu saat akad. Ingat, berada di luar kekuasaan penghulu atau di luar wilayah penghulu saat akad. Ya. Kalau di luar wilayah penghulu saat akad, misalnya dia pada saat mau dikawinkan sama penghulu, ia berada di daerah Paku Haji. Padahal tadi izinnya dia kepada penghulu di daerah Teluk Naga, kan begitu, ya. Itu. Fala yuzawwijuha, maka penghulu tidak bisa mengawinkan si Syarkilah tadi, ya. Jika saat akad dia berada di luar daerah kekuasaan. Kenapa? Ini nganjor, ini SK kuat ini, ya kan, SK kuat itu, ya, gitu. Bagaimana jika sebelum pergi dari Teluk Naga, pas dia mau ke Paku Haji, dia mampir dulu ke kantor KUA, Bapak KUA, saya izin tolong diwalikan ya, kata dia. Terus dia pergi, ya kan? Ke mana? Ke Paku Haji, ya. Tetap wali tidak bisa mewalikan pernikahan Syarkilah wa in adzinat lahu qabla khurujiha minhu, sekalipun Syarkilah sudah izin, gitu. Sekalipun Syarkilah sudah izin, ya gitu. Sekalipun Syarkilah sudah izin mau keluar dari daerah Teluk Naga. Au kana huwa fihi, qadi tidak bisa mengawinkan Syarkilah yang berada di luar Teluk Naga sekalipun calon suaminya berada di daerah Teluk Naga. Gitu. Karena yang berkaitan perwalian itu bukan laki-laki. Yang berkaitan perwalian itu adalah perempuan. Gitu. Orang lakinya gak ada di kantor KUA,
Kan yang bertransaksi juga lelaki. Atau cuma dipaku haji gak sebodoh amat. Gak bisa begitu. Gak bisa. Ya, tetap si perempuannya kudu ada, harus ada di dalam wilayah kekuasaan si penghulu. Walaupun dia bertransaksi dengan si calon suami. Karena urusannya ini, perwalian ini bukan sama suami, tapi sama si perempuan. Maka perempuannya juga kudu ada di wilayah dia. Jangan nganjor gitu. Ya. Gitu. Paham gak kira-kira? Kayaknya yang paham ambil doang. Jadi kalau ngaji, kalau lagi rada butuh, itu cepet gitu. Beda sama yang ngaji nggak butuh, itu rada lemot karena semangatnya kurang. Tapi kalau amil, rada butuh, ini gua ini ya. Nah, makanya rada merhatiin, makanya nulis saya dari tadi gak. Gitu. Beda. Ya. Jadi dorongannya beda. Sama, wajarnya anak kiai pinter rada begitu. Karena dorongannya beda. Kalau anak kiai itu kadang didorong dia butuh kondisinya dengan keadaan, maka rada cerdasan dikit. Iya, beda dengan yang bukan anak kiai. Gitu. Makanya jipen anak kiai mah kalau ngaji pinter-pinter, iya ngaji mah. Suruh ngebengkel mah susah, nggak bisa. Atau yang lain dah, fisika susah ya. Gitu, kira-kira sama aja sebenarnya. Karena dorongannya beda, lingkungannya beda. Gitu ya. Misalnya begini, ada anak kiai kelihatannya mah biasa-biasa aja kan. Pas bapaknya meninggal udah 100 hari dia langsung muncul baca kitab keren. Saya nggak aneh sama yang begitu. Apakah itu keren, itu butuh? Enggak, kepepet itu. Iya bener, kepepet. Jadi orang kepepet itu tingkat kefokusannya 7 kali lipat kali dibanding orang yang biasa-biasa, ya. Makanya kata orang dulu kalau udah nikah mah nanti gak punya duit sendiri. Judulnya apa? Kepepet bini manyun aja jadi semangat gitu. Jadi bujangan mah nggak ada yang kaya. Jadi dorongan itu lebih kuat, ya kan? Dorongan itu lebih kuat, gitu kira-kira, ya kan? Dorongan itu lebih kuat, gitu. Kalau di rumah, waduh, ini manyunnya, mana jedok kayak sini kan, bisa ada polisi anti huru hara, bahaya. Gitu. Ya, jadi itu dorongannya beda. Jadi orang yang belajar biasa-biasa saja itu paling udah buka tutup udah beres pulang. Gitu. Tapi kalau lagi ada kebutuhan mendesak, bapak yang meninggal, kalau gue nggak hebat santri bubar nih, misalnya begitu, kan? Santri bubar ini. Maka mungkin kalau saya memahami kan lukain wahirsin was tibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuli zamanin. Lukain kalau mau belajar kudu cerdas, jangan rada-rada dongo ya gitu kan, jangan malaweng. Wain wahirsin kudu semangat, wastibarin ya aduh susah amat ini. Ya belajar mah kudu puyeng. Jadi orang belajar itu puyeng itu bagus. Kenapa? Kalau nggak puyeng ada dua kemungkinan. Dua kemungkinannya apa? Goblok jasa gitu. Amat pinter jasa gitu. Ya. Apalagi belajar matematika, aduh puyeng amat, wajar puyeng. Jadi maka kudu sabar, wastibarin. Selanjutnya wabulgotin, kudu ngasih amplop ke kiai, gitu. Ambil beranggonya. Terus wa irsyadi ustadin, guru yang membimbing, guru mursyid. Wa tuli zamanin, bukan lama masa pesantren. Ya kan? Saya memaknainya bukan lama masa pesantren. Kalau lama masa pesantren, pesantrennya 6 tahun, tidurnya 3 tahun, ngopinya 2 tahun. Bisa aja itu, ya kan?
Jadi bukan lama masa pesantren. Pesantren 12 tahun nggak silogo mah. Ya kan? Saya memaknai, ini kata saya, boleh dibantah silakan. Ya kan? Silakan aja mau bantah mah. Waktu li zamanin itu menurut saya lama masa fokus belajar. Jadi kalau ada orang yang fokusnya sehari 12 jam, tentu lebih hebat dibanding yang sehari 2 jam. Gitu. Kita ngaji di pesantren sehari 4 jam, paling 5 jam. Itu juga sambil duduk, kayak tengok kiri, tengok kanan. Ya paling masa fokusnya 2 jam. Dikali orang yang kepepet, anak kiai bapaknya meninggal, besok waduh ini gua musuh gua di santri kan. Bahaya ini. Dia fokus gak keluar-keluar rumah. Fokus 10 jam. Maka 10 jam dikali seminggu, dikali 1 bulan, dikali 100 hari. Maka 100 harinya dia mungkin bisa 5 tahunnya kita. Maka gak usah aneh. Gitu. Ya kan? Ini ilmu logika namanya. Gitu. Ini kayaknya ada dari malaikat bahwa ya. Ada ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmunya para wali. Yaitu ilmu laduni itu. Ya, ilmu download. Ilmu download itu tidak akan masuk hati. Kalau hatinya juwet, masuk. Mikirin PSBB. Susah ini. Mikirin pendaringan. Nggak akan masuk. Karena berkaitan dengan ada alam mulki, alam materi, ada alam jabarut, ada alam malakut. Ini masih dalam perjalanan jismani. Naik lagi perjalanan kesadaran yaitu alam lahut. Alam lahut di mana? Alam malakut di mana? Di dalam diri kita sendiri. Jadi kita perjalanan enggak, kita mengarungi diri kita. Maka jihad yang paling hebat ya jihad diri kita sendiri gitu. Maka ada di situ raga kasar. Kalau digaruk ngebul. Ini raga kasar namanya, dia mudah rusak, kesundut langsung melepuh. Nah, dilapisi dengan media namanya raga positif negatif. Ada naluri mulhimah ya kalau di Quran. Lawama, ada ammarah, marah dia atau emosi atau syahwat. Manusia itu ada itunya semua. Kebo juga ada itu, ya kan? Di kesian ada anak sama anaknya kesian sama. Dia punya rasa cinta lawan jenis sama. Jadi kalau kita urusannya masih 4 titik medan nafsu, ya sama sama kebo kita kan. Itu judulnya. Dan itu akan hilang dengan hilangnya matinya badan. Nah, maka itu ada masuk kepada lupa tadi, mulki, jabarut gitu kan. Masuk lagi ke energi cahaya, masih jismani itu. Itu alam malakut. Naik lagi pada perjalanan super sadar baru alam lahut. Naik ke atas ada an-nafas an-natiqah. Ya panjang gitu lah pembahasannya. Jadi jihad itu adalah jihad diri, jihad kesadaran diri. Kalau mayoritas bangsa Indonesia sudah jihad pada kesadaran diri, maka saya yakin negara ini negara gemah ripah loh Cinau. Negara yang nanam apa aja jadi. Sawahnya ratusan ribu hektar, juta hektar. Tapi pas giliran mau makan kudu beli beras ke Vietnam. Gitu. Kena aneh. Berarti apa? Ada mayoritas jiwa itu, mayoritas rakyat dari jiwa-jiwa itu yang belum berjalan pada kesadaran diri, masuk jihad pada diri sendiri. Itu. Maka menghasilkan pemimpin yang tidak baik. Pemimpin tidak baik garis lurusnya dari mayoritas rakyat yang tidak sadar. Gitu. Bukan kata saya.
kata Syekh Nawawi di kitab Nasoihul Ibad. Gitu. Maka berimbas punya sawah hektaran, pas giliran mau makan kudu beli beras. Ini ada apa ini? Gitu. Ya kan? Gitu kira-kira. Gitu maka. Nah, itu kira-kira itu. Bukan gitu ya Pak Bagas ya, kira-kira ya. Penini ke alam-alam ini tadi apa judulnya tadi ya? Hah? Ke tasawuf ini kajiannya. Bodo amat lah. Gitu. Kita kembali. Gitu. Makanya optimis dengan gerakan kesadaran Indonesia di tahun ulang tahunnya, gitu. Jadi informasi langit itu sudah datang dikit-dikit, gitu kan? Ya. Bahkan saya itu ketemu Brigjen Pol bintang 1, ini mau naik bintang 2, ahli tasawuf, keren. Dia datang ke salah satu kiai di lereng gunung di daerah Jawa Tengah. Bah, kiai yang nggak punya santri itu, kiai yang uzlah gitu. Bah, ini Jepang ini sudah bisa buat apa namanya, buat emas, kata dia. Mungkin kimia ini cairan ini digabung, apa partikel disatukan jadi emas. Kata kiainya biasa aja. Gitu. Lalu ambil papan tulis, dia menjelaskan pakai ilmu kimia. Saya yakin dia ilmunya download itu. Ya kan? Habis itu suruh beli barang-barang itu ke pasar yang diperlukan. Diramu sama itu diramu. Ya kan? Lalu diramu, jadilah tuh ramuan. Ada emas 4 gram dicelupin. Dapat sekian jam jadi gede. 94 gram. Jepang baru bisa buat, kita sudah bisa ternak, kata dia. Gitu. Keren ya. Nyata. Tapi ketika si polisi itu, Pak Brigjen itu kelihatannya terkagum-kagum, kamu ini terlena sama ini, berarti torekohmu batal. Serem kan? Kapan Mbah? Wadah bangsa kita belum siap menerima ini. Ini kan bahaya. Bahasa kesepuhan orang yang kelihatannya nggak ngerti apa namanya, mau mikirin negara. Kenapa? Ketika ini muncul ini bahaya. Bahayanya apa? Ya sorotan dari luar, kan? Karena banyak bangsa kita yang berkamuflase, banyak titipan, ya kan? Titipan yang naga, titipan ono, titipan kucing lah, titipan kebo, banyak. Begitu. Kelihatannya Mas Soleh, makanya dalam sini adilnya adil mastur gitu. Kelihatannya Soleh. Gitu. Nah itu saya dengar langsung. Kalau yang ngomongnya bukan bintang 1, saya kagak percaya. Gitu. Rumahnya di Moderland semua. Ya. Dengan polisi gak wali kan itu. Saya bingung kan polisi. Terus. Nah, kita lanjutkan. Gitu. Jadi qadhi tetap tidak boleh mewalikan pernikahan syarqilah sekalipun ia sudah izin nikah sebelum pergi dari wilayah Teluk Naga misalnya. Ya, jadi sebelum pergi dia minta izin, tapi pada saat nikah dia nggak ada di Teluk Naga, itu nggak sah. Karena perwalian itu berkaitan dengan seorang wanita. Perwalian qadhi tidak ada hubungannya, tidak ada keterkaitan dengan si calon suami. Maka dari itu wanitanya harus berada di wilayah kekuasaan si amil, kalau ke RW-an si qadhi, atau penghulu kalau kecamatan, gitu ya, harus.